Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Halo adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Wah, Kelly sudah lihat dari sini, sudah ramai ya yang hadir untuk siap-siap mengikuti ibadah minggu ini. Ayo siapkan Alkitabnya, siapkan persembahan, dan yang terpenting adalah menyiapkan hati kita. Yuk kita mau nyanyi satu lagu, Allah itu baik. Kelly undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri sambil bertepuk tangan dan bergerak. Yuk sama-sama kita nyanyi Allah itu baik. Siap? Yuk, masih ada yang belum berdiri? Ayo semuanya berdiri. Mana tepuk tangannya? Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Luar biasa, Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yeah. Yesusku luar biasa. Iya. Adik-adik, kalau Yesus kita luar biasa, adik-adik juga harus luar biasa dalam memuji Tuhan. Nah, tema kita minggu ini adalah taat. T-A-A-T. Bacanya taat. Coba ikutin Kak Eli dulu. T-A-A-T. Iya, kita mau belajar lagu ya, sesuai dengan tema kita. Mungkin ada yang sudah bisa, ada yang belum ya, tapi semua harus memuji Tuhan dengan semangat. Oke, T-A-A-T, taat. Yuk, siap semua? Semangat ya. Ayo jangan sampai tidak ada yang berdiri. Taat, 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 taat. Dia yang mau seperti Yesus.
Dengar-dengarlah kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengarlah kepada mama, papa. Dengar nasihat mereka selalu. Ayo. Iya. Sekali lagi ya. Kita mau puji Tuhan lagi. Lebih semangat. Siap-siap ya. Kita mau belajar taat. Tuhan Yesus, dengar-dengarlah kepada mama, papa, ayo. Selalu taat kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengarlah kepada mama, papa, turut nasihat mereka selalu. Taat. Ya, luar biasa. Ya, sesuai tema kita adalah taat. Ya, adik-adik, kita sudah siap mau memasuki ibadah. Nah, sebelum ibadah kita mau doa pembuka dulu yang akan dibawakan oleh kakak kita Kezia Ginting. Dan nanti pembacaan firman Tuhan yang pertama akan dibacakan oleh kakak kita Sela Tarigan. Dan pembacaan firman remaja nanti ada abang kita Stefanus dan Adriel. Silakan yang bertugas. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Kezia Ginting dari kelas remaja. Saya akan membawakan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali lagi kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setia-setialah, setia sampai mati. Nama saya Diva Sela Sabrina Tarigan dari kelas remaja dan akan membacakan Alkitab dari bahan Alkitab yaitu Matius 2 ayat 13-15. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dalam malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Setia-setialah, setia sampai mati. Selamat hari Minggu. Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Stefanus Ginting dari kelas remaja. Di sini saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 1 ayat 21 sampai 22 dan Keluaran 2 ayat 1 yang berbunyi, "Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi." Keluaran 2 ayat 2-4. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya lah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruh peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tengah tempat yang agak jauh untuk melihat dia. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini?
tentunya luar biasa sukacita karena kita tetap diberkati Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibaca oleh teman kita tadi, yang diambil tadi dari Matius 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan teman kita tentang apa tadi? Adik-adik, ceritanya tentang apa? Tentang Yusuf dan Maria beserta Yesus yang akan pergi ke Mesir. Iya. Jadi kita mau mendengar firman Tuhan dari Matius 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 ini. Ya, seperti tadi sudah dibacakan teman kita tadi, kita lihat di sana bagaimana Yusuf ketika di dalam mimpinya malaikat Tuhan berkata supaya mereka segera pindah ataupun pergi ke Mesir. Kira-kira siapa yang tahu kenapa Yusuf harus pergi membawa Maria dan Yesus ke Mesir? Ayo, siapa yang tahu? Iya. Kenapa Yusuf, Maria dan Yesus harus pergi ke Mesir? Karena Herodes ingin membunuh bayi Yesus. Ketika orang Majus datang mencari bayi Yesus yang baru lahir itu, orang Majus bertemu dengan Raja Herodes di istananya. Dan orang Majus bertanya, "Hei Raja Herodes, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu?" Wah, ketika mendengar berita ada raja orang Yahudi yang baru lahir, Herodes langsung ketakutan. Kenapa Herodes ketakutan? Karena dia merasa dia memiliki saingan. Karena dia berpikir tahtanya akan berakhir. Sehingga dia pura-pura berkata baik kepada orang Majus. Orang Majus, carilah di mana tempat raja yang baru lahir itu. Setelah engkau mengetahui di mana tempatnya, beritahu aku supaya aku juga datang untuk menyembah. Padahal sebenarnya Herodes memiliki niat yang tidak baik. Herodes mau membunuh bayi Yesus yang baru lahir itu, yang adalah raja itu. Tapi Allah tahu rencana jahat Herodes. Ketika orang Majus bertemu dengan Yesus, kemudian orang Majus menyembah Yesus, memberikan persembahan. Apa yang dipersembahkan orang Majus, adik-adik? Ayo, siapa yang tahu? Apa yang dipersembahkan? Emas, mur, dan kemenyan. Mereka mempersembahkan terbaik. Kemudian di dalam mimpi orang Majus Tuhan berkata supaya pulang tidak lagi melalui istana Herodes, tapi dari jalan yang lain. Setelah orang Majus itu pergi, di dalam mimpi Yusuf, Allah juga berkata supaya mereka sesegera mungkin pergi ke Mesir karena Herodes mau membunuh Yesus. Segera setelah itu, pada waktu itu masih malam, Yusuf segera bergegas bersiap-siap dengan Maria, membawa Maria dan Yesus pergi ke Mesir. Padahal Maria masih membutuhkan tenaga karena dia baru melahirkan. Tetapi kita mau lihat di sini, Yusuf taat, Yusuf patuh terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Yusuf patuh terhadap rencana Tuhan. Sama seperti tema kita pada hari ini, taat pada rencana Tuhan. Apa tema kita? Taat pada rencana Tuhan. Yusuf taat. Walaupun harus malam-malam pergi ke Mesir,
membutuhkan waktu yang begitu lama untuk perjalanan ke Mesir. Tapi demi kepatuhan, ketaatannya kepada Tuhan, dia siap. Apa akibat dari kepatuhan Yusuf kepada rencana Tuhan? Yusuf, Maria, dan Yesus selamat dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes. Setelah Yusuf, Maria, dan Yesus pergi ke Mesir, Herodes segera mengeluarkan perintah supaya setiap anak-anak laki-laki, bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun, semuanya dibunuh. Jadi tidak ada yang tersisa satu orang pun anak laki-laki mulai usia 2 tahun ke bawah. Kasihan sekali, sedih sekali kita mendengar. Tapi karena kepatuhan Yusuf dan keluarganya selamat. Yesus selamat. Karena orang Majus patuh terhadap perintah Tuhan. Dia tidak lagi lewat istana Herodes. Yesus dan ayah dan ibunya juga selamat. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Begitulah kalau kita patuh terhadap perintah Tuhan, mendatangkan keselamatan, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Pendeta mau tanya nih, adik-adik sekolah minggu, apakah patuh terhadap nasihat orang tua? Tentunya iya. Apakah kita patuh terhadap perintah Tuhan? Pastinya iya. Kenapa kita harus patuh terhadap perintah Tuhan? Karena ketika kita patuh, kita akan selamat. Sama seperti orang tua kita selalu memberikan nasihat kepada kita. Kalau kita patuh terhadap nasihat orang tua kita akan mendapatkan kebaikan. Ada satu cerita. Ada seorang anak yang bernama Andi. Andi ini dia rajin sekali belajar dan di kelasnya dia mendapat juara. Tapi karena dia juara, kemudian pamannya memberikan hadiah HP kepadanya. Andi tentunya senang ya mendapatkan hadiah HP dari pamannya. Tapi ketika Andi mendapatkan hadiah HP dari pamannya ini, waktunya dihabiskan bermain HP, game online. Sehingga kadang-kadang makan pun dia lupa. Waktu belajar dia pergunakan untuk main HP. Dia ditegur sama mamanya. Andi, kurangi waktu bermain HP nakku. Makanlah. Ya ma. Andi, sebentar lagi kamu ujian nak. Jangan main HP terus. Nanti gak dapat juara lagi. Mama ini bawel banget sih. Andi tidak mendengarkan nasihat mamanya. Singkat cerita, Andi akan mengikuti ujian PAS. Yang adik-adik udah berlalu ya ujian PAS-nya ya. Andi mengikuti ujian PAS. Ketika mengikuti ujian, Andi tidak bisa menjawab soal ujian. Kemudian ketika hasil ujian keluar, Andi mendapat nilai yang buruk dan tidak mendapat juara kelas lagi. Apa yang mau kita lihat dari cerita ini? Begitulah ketika Andi tidak lagi patuh terhadap nasihat orang tuanya. Dia menghabiskan waktu untuk bermain handphone. Apa yang terjadi? Andi mendapat nilai buruk, tidak lagi mendapat juara. Begitulah kalau kita tidak patuh terhadap nasihat orang tua kita. Begitu juga kita kalau tidak patuh terhadap perintah Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan menerima ganjaran akibat ketidakpatuhan kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kita tetap patuh terhadap rencana Tuhan, patuh terhadap nasihat orang tua kita. Karena ketika kita patuh akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang terakhir, sekarang ini adalah kita hidup di masa-masa pandemi, di mana virus corona sampai hari ini belum teratasi, ya. Dan ada anjuran dari pemerintah
supaya kita tetap patuh mengikuti protokol kesehatan, tetap melakukan 3M. Apa itu 3M? Tetap pakai masker. Yang kedua, sesering mungkin cuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Harus patuh. Kalau kita patuh terhadap 3M ini, kita akan terhindar dari virus corona. Tapi coba kalau kita keluar rumah, kita tidak pakai masker, kita tidak cuci tangan, kita dekat-dekatan dengan orang, bersentuhan dengan orang banyak, pasti kita terpapar virus corona. Jadi, dalam situasi pandemi ini juga, kita patuh terhadap protokol kesehatan yang diatur pada kita. Ingat pesan ibu katanya ya, 3M. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ketika kita patuh terhadap nasihat Tuhan, perintah orang tua, patuh terhadap protokol kesehatan pada saat ini, kita akan berbahagia, bersuka cita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh menyapa kami. Walau kami masih kecil, kami mau taat terhadap firman Tuhan. Kami mau patuh. Karena kalau kami patuh, kami akan mendapatkan damai sejahtera. Kami akan terlindungi. Kami akan menerima keselamatan. Kami mau patuh terhadap firman Tuhan. Kami mau patuh terhadap nasihat orang tua kami. Kami mau patuh terhadap protokol kesehatan yang diaturkan pada kami saat ini. Berkati firman-Mu ini, supaya kami mampu melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta kita, Pendeta Evlida Beruginting. Yuk adik-adik, sesuai dengan tema kita belajar menjadi anak-anak yang taat. Patuh kepada Tuhan dan patuh kepada mama dan papa kita. Yuk kita mau persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan yang terbaik sambil kita bernyanyi bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, pastinya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Ya, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Doa yang persembahan akan dibawakan oleh kakak kita dari kelas remaja Andrea Brusur Bakti. Dan nanti dilanjutkan dengan ayat hafalan yang dibawakan oleh kakak kita Elma Beruginting. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Shalom teman-teman, saya Andrea Valentina dari kelas remaja. Saya akan membawakan doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, firman yang telah kami dengar Tuhan dapat bertumbuh dalam hati kami Tuhan, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan, persembahan yang telah kami berikan Tuhan dapat bermanfaat untuk gereja kami Tuhan, dan untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja kami Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap tangan yang telah memberi Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menyertai mereka Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai ibadah kami Tuhan dari sekarang sampai selesai Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Setia, setialah, setia sampai mati. Shalom, nama saya Elma dari kelas remaja. Saya akan menyampaikan ayat hafalan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Setia, setialah, setia sampai mati. Halo teman-teman. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tanahmu. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Padaku Menurut perkataanmu itu. Nama saya Loisa. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut Perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku Menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Halo teman-teman. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Amin. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. Ayat hafalan Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurutmu perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkannya. Menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Shalom. Lukas 1 ayat 38. Punya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi Padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat ku menurut perkataanmu. Amin. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Menurut perkataanmu itu.
Amin. 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Kata Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. perkataanmu itu. Amin. Adik-adik, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Desember dan minggu terakhir di tahun 2020. Banyak sekali ya suka duka yang kita lewati sepanjang tahun 2020. Dukanya kita tidak bisa bertemu langsung saat beribadah. Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita. Kita tidak bisa bertemu dengan guru-guru sekolah minggu kita. Tapi ingat, ada suka di dalam tahun 2020. Adik-adik tetap bersuka mengikuti ibadah walaupun secara online. Adik-adik bersuka cita menghafal ayat hafalan dan mengirimkannya setiap minggunya kepada guru-guru. Dan adik-adik juga tetap bersuka cita merayakan Natal di tahun 2020 ini walaupun secara online. Ya adik-adik, kita terus berdoa dan kita terus tetap berharap kepada Tuhan supaya tahun 2021 kita bisa bertemu kembali. Selamat menyambut tahun baru, tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Salam sehat selalu. Kita akan tetap bersuka cita dan kita katakan dalam lagu kita, dalam suka duka aku kan tetap tersenyum. Kita nyanyikan sama-sama. Yuk semuanya bersuka cita. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi kan tetap tersenyum. Kita sambut ya hari-hari ke depan sambil menyambut tahun yang baru dengan sukacita, dengan penuh bersuka. Dan suka. Dalam suka duka Yuk kita tetap tersenyum. diejek dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kasih tersenyum yang baik, tersenyum yang Wah luar biasa adik-adik ya semuanya. Sampai bertemu tahun depan adik-adik. Sampai bertemu di tahun 2021. setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasan